Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulaini Safika, STMB. Saya merupakan dosen program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Serambi Bekah. Saya mengajar pada bidang teknologi bioproses. Kali ini saya akan menggunakan teknik pengajaran yang menggunakan metode DIA, yaitu Degree Interaction dan Assessment, ada salah satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS, yaitu mata kuliah Kimia Analisa dan Praktikum yang biasanya dipelajari pada semester ke-6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip engineering untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada proses kimia dengan menunjukkan sikap religius. Yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan eksperimen di laboratorium yang mencakup identifikasi, formulasi, analisis masalah engineering pada proses, dan mendokumentasikan hasilnya untuk mengambil putusan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kerja mandiri dan kewirausahaan, bermutu, terukur, dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, serta menginternalisasi etika akademik. Deskripsi mata kuliah Kimia Analisa dan Praktikum ini adalah mata kuliah Kimia Analisa dan Praktikum merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan analisis dalam bidang teknik kimia. Kemampuan yang didapatkan setelah mempelajari mata kuliah Kimia Analisa dan Praktikum adalah mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, dan menguasai pengetahuan dasar-dasar analisa kualitatif dan dasar-dasar analisa kuantitatif. Kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemisahan dan identifikasi anion dan kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan reagen spesifik di dalam suatu larutan contoh dan mengklasifikasikan menurut golongannya. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi zat-zat dalam campuran. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan berbasis analisis kimia kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan kadar suatu zat dan menentukan komposisi campuran, serta mampu merancang protokol analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat adalah mahasiswa memahami konsep-konsep dasar analisis suatu bahan dan aplikasi analisis kualitatif dan kuantitatif yang mencakup uji-uji spesifik kation, analisa anion, dan analisa kation, analisa campuran, penentuan kadar belerang dalam garam sulfat yang larut, penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan percobaan laboratorium, teknik pengumpulan data, menganalisis data, serta menulis laporan terkait dengan analisa suatu bahan dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dalam menginterpretasikan data percobaan dalam bentuk suatu laporan khusus. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah Kimia Analisa dan Praktikum ini, diantaranya adalah pengantar kimia analisa, kemudian analisa kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya analisa anion, yang keempat reaksi identifikasi kation dan anion. Yang kelima, analisa campuran. Materi keenam diantaranya adalah teori redoks dan elektrolisis. Materi yang ketujuh, potensial elektroda sel galvanis. Materi yang kedelapan, teori asam basa dan perhitungan pH. Materi yang kesembilan, analisa gravimetri dan volumetri. Dan materi yang ke-10 adalah kromatografi dan spektrofotometer UV visible. Adapun tahapan sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester diantaranya adalah di mana di awal pertemuan atau pertemuan pertama saya akan melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Dan yang kedua, biasanya saya akan membuka diri dengan diskusi, apapun itu bentuknya. Ya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi, dan dalam diskusi tentunya biasanya akan memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius tentunya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai CPL, CPMK, cakupan materi perkuliahan, kontrak perkuliahan yang mana ini merupakan membuat kesepakatan ya bersama terkait tentunya dengan proses perkuliahan yang akan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan dan mekanisme ataupun bobot penilaian serta pelaksanaan praktikum.
Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari masing-masing mahasiswa terkait kimia analisa melalui metode brainstorming. Pada pertemuan kedua adalah materi pengantar kimia analisa, di mana subcapaian dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, prinsip dasar, klasifikasi, dan peran kimia analitik dalam berbagai bidang ilmu, serta memahami pentingnya ketelitian dan akurasi dalam analisis kimia. Berikutnya adalah pertemuan ketiga. Materi pada pertemuan ketiga ini merupakan analisa kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan subcapaian materi ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memisahkan kation berdasarkan golongannya melalui reaksi khas dan prosedur pemisahan sistematik menggunakan metode kualitatif basah. Pertemuan keempat adalah analisa anion. Dengan subcapaian materi, mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis anion dalam suatu sampel melalui reaksi pengendapan, pengeluaran gas, ataupun pembentukan kompleks warna. Pada pertemuan kelima, reaksi identifikasi kation dan anion dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil reaksi kimia spesifik untuk mengidentifikasi jenis kation dan anion dalam sampel secara sistematis dan akurat. Selanjutnya pada pertemuan keenam adalah analisa campuran. Nah, pada analisa campuran ini, subcapaian materi adalah mahasiswa mampu menerapkan prosedur analitik untuk mengidentifikasi komponen kation dan anion dalam campuran kompleks secara kualitatif dan kuantitatif, serta menyusun urutan reaksi pemisahan yang efektif. Pada pertemuan ketujuh, teori redoks dan elektrolisis. Dengan subcapaian materi, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep reaksi redoks, bilangan oksidasi, serta menerapkan prinsip elektrolisis dalam proses analitik dan industri. Pertemuan ke-8 melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, dengan materi potensial elektroda sel galvanis. Dengan subcapaian materi, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis potensial sel dari suatu reaksi elektrokimia menggunakan deret potensial standar dan memahami aplikasinya dalam sel galvanus dan sensor elektroanalitik. Sedangkan pada pertemuan ke-10 dan ke-11 adalah teori asam basa dan perhitungan pH. Dengan subcapaian materi, mahasiswa mampu menerapkan teori asam basa atau teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis dalam konteks analitik serta melakukan perhitungan pH untuk larutan kuat, lemah, buffer, dan titrasi. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, analisa gravimetri dan volumetri. Subcapaian dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar serta melakukan analisis gravimetri dan volumetri secara tepat, termasuk perhitungan kuantitatif yang akurat untuk penentuan kadar zat. Berikutnya adalah pertemuan ke-14 dan ke-15 dengan materi kromatografi dan spektrofotometer UV vis. Dengan subcapaian, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar, jenis-jenis, serta aplikasi teknik kromatografi dan spektrofotometer UV vis dalam pemisahan dan tentuan kadar komponen kimia secara kuantitatif. Dan pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 adalah melakukan ujian akhir semester. Ya, sedangkan praktikum di laboratorium diawali dengan pengenalan laboratorium dan penjelasan penerapan dari K3 laboratorium. Selanjutnya, pelaksanaan praktikum modul 1 dengan judul Uji-uji spesifik kation. Selanjutnya, praktikum modul 2 dengan judul Analisa anion dan kation. Dilanjutkan dengan praktikum modul 3 dengan judul Analisa campuran. Sedangkan untuk modul 4 dengan judul Penentuan belerang dalam garam sulfat yang larut. Dan praktikum yang terakhir pada modul 5 dengan judul Penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Demikianlah gambaran pembelajaran perkuliahan kimia analisa dan praktikum yang saya ampuh selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu diantaranya textbook, seperti Vogel Textbook of Quantitative Chemical Analysis, kemudian Vogel buku teks analisis anorganik kualitatif makro dan semi mikro,
Berikutnya adalah quantitative analytical chemistry. Yang keempat, bumbu analytical chemistry. Dan yang terakhir adalah modul praktikum kimia analisa tim laboratorium teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekah. Adalah media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Nah, biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan kemudian dengan materi-materi yang akan datang. Dan selanjutnya, dalam perkuliahan, saya juga akan menjalankan beberapa saluran komunikasi yang digunakan. Di antaranya adalah dengan menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Nah, ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi pembelajaran. Media Zoom Meeting dan juga Google Meet biasanya saya gunakan juga untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian, menggunakan Google Classroom yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Membuat bahan-bahan pembelajaran, link video pembelajaran, forum diskusi, absensi, tugas mandiri ataupun penugasan kelompok. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan implementasi pengetahuan metode analisa kepada masyarakat, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Dan saya juga memberikan akses kepada mahasiswa untuk langsung menanyakan kepada dosen pengaku jika ada materi-materi yang tidak dipahami. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa telah saya jelaskan di awal pertemuan, yaitu dengan memberikan bobot penilaian dari mata kuliah, yaitu ujian akhir semester dengan bobot 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kehadiran dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Kimia Analisa dan Praktikum secara offline. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sehat? Sehat. Ya, semangat apalagi di awal perkuliahan ya. Baik, sebelum kita mulai pada materi kita terkait dengan pengantar kimia analisa, saya akan absen dulu. Baik ya. Oke, kita buka absensi kita. Ya. Amelia Hidayat, Aseni Fayati, ya. Baik, alhamdulillah semuanya hadir kecuali satu orang ya. Baik teman-teman, kita hari ini akan membahas terkait dengan kimia analisa. Apa itu kimia analisa? Nah, kimia analisa sebenarnya adalah segala sesuatu yang biasanya ada di lingkungan dan sering kita lakukan juga, ya, bukan hanya di bidang kita di bidang dunia, tapi hampir di semua dunia kehidupan kita ada yang namanya analisa. Ya, nah, apa itu kimia analisa? Secara umum, kimia analisa ini adalah bagian dari ilmu. Ya. Untuk apa dia? Ini untuk kita menganalisis, melihat sebuah sampel. Apakah kemudian sampel itu bisa dipisahkan? Biasanya ini digunakan untuk pemisahan dari sampel. Sampel itu apa? Lautan misalnya. Contoh yang paling kecil adalah yang biasa sehari-hari kita minum, air gula. Bisa tidak kita menganalisa larutan air gula? Bisa. Bagaimana cara menganalisanya? Itu kita maksud. Ya. Nah, kalau di bidang teknik kimia lebih dalam lagi sedikit, ya. Ini merupakan ilmu kimia yang fokusnya agak sedikit lebih ke ya, dan matanya apanya? Ya. Ya, kita mau mengidentifikasi. Misalnya ada ikan di dalam
susu misalnya. Dalam susu itu ada zinc-nya. Nah, itu namanya kita mau identifikasi zat apa yang ada di dalam susu. Nah, berikutnya apa lagi? Kita menganalisa berapa jumlahnya. Ya, kita menganalisa berapa jumlahnya. Oke, tadi disebutkan bahwa di dalam susu ada zinc. Berapa jumlah zinc di dalam susu tersebut? Sering nggak minum susu? Sering minum susu. Apalagi susu kemasan, ya kan? Sering beli susu kemasan ya. Itu adalah zinc ada banyak sekali. Untuk kita melihat apa aja di dalam susu. Ada apa aja juga kita tidak mengetahui. Ya. Nah, kalau kemasan kita sudah jelas mengetahui kenapa ada ingredientnya. Ya. Jadi analisa kimia ini digunakan untuk memisahkan, kemudian untuk mengidentifikasi, juga untuk melihat jumlah atau yang disebut dengan kadar. Nah, ini dia. Di mana saja ada penerapan kimia analisa. Kita bisa di industri pakai quality control, ya, bagaimana kan di industri. Nah, kemudian ini dengan jenis polutan dalam limbah tangga sehari-hari, misalnya kita mencari apa di situ? ODK, bisa dianalisa. Ya. Kemudian ada di kesehatan, obat yang kita biasa konsumsi kalau flu misalnya, ya kan? Nah, itu bisa menggunakan analisis ya. Darah juga seperti itu. Saya cek darah. Nah, nggak pernah cek darah. Nggak tahu tekanan darah. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba cek darah ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini yang mana yang jadi favorit kalian? Mie goreng ada. Terus yang suka apa? Burger ya. Apa lagi? Minuman kekinian? Ya, ini yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mau tahu, ya aman tidak? Ya kan? Aman bagi lampu atau aman bagi dompet? Aman bagi lampu atau aman bagi dompet? Oke. Nah, MSG misalnya, atau MSG biasa saya pakai di rumah. MSG yang alami ya, yang paling biasa kita gunakan di rumah. Atau ada yang pakai sejenis penyedap-penyedap? Ada. Ya, ini MSG kita masuk ya, masuk gitu Pak. Oke, baik. Nah, ini banyak sekali menggunakan pewarna. Kita tahu tidak pewarnanya pewarna apa? Pewarna yang aman atau yang tidak aman? Atau ada kandungan boraks misalnya dalam baksonya, sebelahnya, sebelah enggak ya? Bakso atau apa namanya? Bakso merah, apa lagi? Bakso goreng, kayak begitu ya. Cilok, ya cilok ya. Nah ini adalah yang biasa kita makan misalnya. Tapi untuk ukurannya dia aman atau tidak, ya nanti kita bisa gunakan dengan analisisnya. Insya Allah kita akan juga coba praktek dengan ya, karena untuk menganalisis kandungan suatu kandungan yang ada di dalam makanan itu banyak. Pertama kita bisa analisa identifikasi misalnya apa, ya. Kemudian analisa apa lagi? Lalu jumlah dan kadar. Nah, bulan puasa biasa banyak makanannya kan? Banyak. Ada yang satu ada puasa. Nah ini kita berita yang saya kumpulkan. Ya biasanya kan ini kayaknya kan berita itu. Bekerja dilakukan pada Kamis 14 Maret 2024 sore dengan lokasi penebangan sampel di 3 titik, yaitu Jalan Tugu Pulau di Balong, yaitu Jalan Jakarta, Jalan Paling Banyak Makanan Pinang, dan kawasan Darussalam. Ya, pengujian itu petugas mengambil makanan yang dijual secara acak untuk diperiksa kandungan di dalamnya. Nampak beberapa yang diuji adalah mie, minuman berwarna bercolok, es campur, bakso, tahu, olahan ikan, dan beberapa jajanan lainnya. Nah, kalau kita lihat, nah ini yang terlihat dari warna. Kita bisa menganalisis zat yang dikandung oleh makanan apapun itu, ini dikasih oleh
walaupun kita biasa suka baju warna ini, nah itu ada juga kesamaannya dengan beberapa zat kalau kita identifikasi secara analisis. Ya, yang warna ini beda, ya kan? Ya. Dan mana lagi? Ini bisa kita pakai. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu pengabdian yang pernah kita lakukan di Pulau Aceh pada unit usaha masyarakat informasi garam. Nah, sehingga apa? Jadi tidak analisa ini bukan hanya kita yang mulia saja yang berusaha, masyarakat pun harus bisa. Nah, sehingga kita perlu mensosialisasikan juga. Ya, nah, ini masyarakat kita buat pelatihan untuk produksi garam ya semakin banyak, semakin produknya semakin baik, semakin bagus, dan mereka juga bisa untuk menganalisa sendiri kualitas dari garam. Ini salah satu videonya. Berikutnya, ini proses pelatihan kalau di masyarakat kita nggak harus duduk di ruangan, jadi kan alatnya juga tempat belajar ya. Nah, baik, ini intermezzo saja. Bahwa ini nanti juga salah satunya bagaimana menganalisis bahan itu kita akan lakukan di laboratorium. Nah ini dia metode analisis kimia. Dan kita sudah sebutkan untuk pengusahaan untuk identifikasi jumlah zat dan identifikasi zat. Metodenya ada dua. Yang pertama itu adalah untuk menganalisa kualitatif. Kualitatif itu apa? Itu melakukan identifikasi zatnya. Ya. Nah, yang kedua mengetahui jenis komponen apa saja dan apa saja yang ada dalam sampel. Bisa dilakukan dengan cara filtrasi penyaringan, bisa dilakukan dengan pengendapan, ya. Kemudian juga kromatografi. Ya. Berikutnya juga ada analisa kuanti. Apa itu kuanti? Jumlah. Ya. Jumlah menentukan kadar absolut ataupun kadar dari komponen, jumlah komponen yang ada pada sampel. Nah, ini bisa kita gunakan gravimetri, kolimetri, ya, dan spektrofotometri. Baik, berikutnya ini untuk analisa kualitatif, ilmiah selain mengidentifikasi komponen juga bisa mengidentifikasi unsur maupun gugus. Dalam bisa seperti apa? Kalau untuk kuantitatif, ini kepentingan banyaknya berapa molekulnya dalam suatu zat atau analisis ya. Kalau metode analisa tadi ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau pun ada metode klasik, metode zaman dulu. Klasik itu zaman dulu. Intensi ya. Ada metode yang kekinian pakai instrumen. Bedanya apa? Bedanya kalau yang klasik itu adalah apa? Kalau sudah model instrumen, ya kan? Ini enggak caranya ya agak cara-cara lama nih prosesnya kadang-kadang lama juga. Tapi kalau yang teknologi dia lebih cepat. Nah, kalau cara klasik ini dia nggak perlu rumit-rumit sederhana. Pakai saring, kan? Pakai kertas salin jadi tambah ini identifikasi ya. Nah, ini ukuran sampel dia agak lebih besar kalau cara klasik. Kalau yang cara instrumen ini dia lebih kecil halus. Oke. Ini dia untuk kita mengklasifikasikan metode analisa yang konvensional dan modern. Nah, kualitatifnya menggunakan teknik dan juga warna bagus. Ini biasa di rumah bisa kan? Ya, makanya nggak sih nggak. Artinya kita untuk analisis ya, dan ilmu juga. Ya, rasa, identitas, kreativitas, filtrasi. Nah itu kualitatif. Berapa jumlah bahan yang terkandung dalam satu larutan saya yang akan diidentifikasi dengan
perubahan warna. Misalnya kandungan asam asetat itu bisa dengan navigasi asam basa kan, ya itu bisa nggak lagi cuma kalau untuk instrumen ada spektroskopi, ada infrared, ada UV, ya. Kalau yang kualitatif itu spektroskopi X-ray. Nah, sedangkan spektroskopi infrared, seperti ini ada untuk kualitatif, sedangkan untuk kuantitatif itu UV visible. Nah, ini teman-teman beberapa biasanya rumus-rumus yang biasanya digunakan pada analisa. Ya. Nah, dalam kita melihat apa ini? Feedback. Bisa asal feedback test yang ada ukurannya. Nah, ini diukurnya di mana? Yang di atas berarti dia dari bilangan larutan 4,48 D. Nah, yang tersisa berapa? Kalau 4,48 berarti 5, ayo. Nah, ini kita harus akurat dalam bacanya. Ini rumus molaritas yang biasa digunakan. Masih ingat kan sebelumnya? Insya Allah masih ingat. Nanti kita coba hitung-hitung. Oke, baik. Ini materi kita hari ini. Dan serunya saya pengennya teman-teman review sedikit dari teman-teman saya ngomong. Saya menjelaskan ya tentang apa yang diingat. Satu kata saja, siapa yang ngomong? Ayo, satu kata. Apa? Kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, apa itu kuantitatif? Ayo, apa itu kuantitatif? Siapa? Ya, mama ayo lah. Apa itu kuantitatif? Ya, coba apa? Mengetahui jenis komponen kuantitatif. Kuanti. Mengetahui kadar. Iya, betul sekali. Mengetahui kadar atau jumlah komponen. Oke, berikutnya kata apa lagi yang diingat? Ayo, kata apa lagi yang diingat? Akurasi. Apa itu akurasi? Ya, berdasarkan hasil. Ya, berdasarkan hasil. Oke, aku semua kita semua hari minggu depan ada tugas dari saya. Minggu depan ada tugas dari saya. Semua selanjutnya, maka teman-teman perlu menyiapkan misalnya bahan, ya, untuk kita mencoba, ya, melihat analisis yang tadi kita belajar. Nah, ada analisis apa tadi? Kualitatif. Ya. Nah, cari bahan apa aja minggu depan di bawah. Tapi yang jelas hitung dulu jumlahnya berapa. Ya, beratnya dihitung dulu berapa. Jadi nanti saat kita mencampur, baru kita hitung apa yang ada di dalam situ. Boleh makanan, boleh minuman, ya, atau gula asam juga boleh. Masing-masing. Ya. Tapi yang sederhana saja. Ini kan kita udah bicara kelompok-kelompok banyak, ya. Biasa itu dan momen diulang review lagi. Jadi lihat lagi. Contoh soal misalnya yang terkait dengan kualitas pengejaran lagi, ya. Jadi materi yang itu mungkin sudah pernah dipelajari. Jadi besok saat kita ketemu lagi, kita sudah semakin paham. Baik, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.